Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kita hari ini ada di puncak Gunung Penanggungan tanggal 28 Maret 2021. Ya, happy birthday untuk Mas Samson. Ini malah bahas, enggak, ini bukan bahas ulang tahun saya yang hari ini. Iya, kemarin sih. Ya, barakallah, karena umur saya semakin berkurang. Tapi hari ini kita dengan pemandangan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, masih kasih nikmat mata yang bisa melihat semuanya ya, gitu. Nikmat kesehatan, wah luar biasa. Kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Nah, sesuatu apa? Tentang impian. Nah, kita membahas tentang impian yang kemudian kita bisa ibaratkan ketika kita mendaki. Banyak sih ya filosofi ya, gitu. Ketika kemudian kita mencapai impian itu sesuatu yang memang butuh manusia miliki. Karena kenapa kita harus memiliki impian? Karena kalau banyak kan manusia nggak punya impian, nggak punya sesuatu yang bisa dituju dalam hidupnya, gini-gini aja, nggak punya jelas tujuan hidup dan lain-lainnya. Maka penting banget itu impian. Nah, salah satu kemudian impian yang kita akan bahas adalah sesuatu yang menarik di Gunung Penanggungan ini. Kita mulai dari mana nih? Dari sana aja. Dari sini. Tadi gimana gitu? Impian. Ayo. Gimana? Ini sebenarnya bingung juga. Artinya ini gara-gara puncak. Enggak, kita menggapai mimpi itu. Ibarat kemudian ketika kita seperti mau memuncak. Iya. Ya apa filosofi kalau misalnya untuk segala sesuatu emang harus puncak sih naik gunung. Kalau misalnya tangga kesuksesan itu kayak kalau misalnya gambar, kalau ngeliat meme pasti pakai naik gunung. Bahkan kalau iya, tangga-tangga gitu ya terus ya. Manjat gitu. Terus kalau misalnya ya peribahasanya dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kalau ini kan gunung sebenarnya. Ini lama-lama jadi gunung. Iya, artinya memang kalau secara kehidupan nyata, secara action yang kita merasakan sendiri ya, kalau misalnya memang ngejar mimpi itu memang butuh perjuangan, sama kayak naik gunung gitu. Artinya setapak-tapak kita juga ngerasain gimana halnya kalau misalnya ngejar mimpi itu nggak bisa terus-terusan jalan terus sampai puncak, karena pasti ada ngos-ngosan. Ya pasti ngos-ngosan. Tapi kalau misalnya diam terus itu juga kita nggak nyampe-nyampe. Jadi emang harus setapak 1, 2, 3 langkah berhenti, 1, 2, 3 langkah 4, nanti kalau ada temen gitu tetap berhenti, istirahat sejenak terus lanjut lagi. Jadi perlahan tapi pasti. Ya, mungkin kayaknya gitu sih filosofinya kenapa gunung itu dijadikan kayak gambaran, naik gunung itu jadi gambaran untuk menggapai sesuatu kesuksesan. Oke, cuman kalau lanjut masih ada ini. Cuman kalau ngejar impian sendiri gimana ya? Ini maksudnya impian saya apa gimana? Untuk semua manusia gitu. Untuk semua manusia. Why is I have to be dream? Dream. Okay. Saya pernah dengar ini film Bollywood ya. Jadi apa? Kita bebas di gunung. Jadi quotes-nya itu manusia itu bisa satu bulan itu tidak makan. 1 minggu itu manusia bisa bertahan tanpa minum, dan bisa bertahan 1 menit tanpa bernafas. Tapi manusia itu nggak bisa hidup 1 detik tanpa impian. Jadi memang kalau nama impian itu adalah tujuan yang namanya jalur hidup seseorang. Jadi memang untuk hidup manusia itu harus punya impian. Cuman kalau kita sebagai seorang muslim jangan sampai punya impian yang salah. Impian kita itu tinggi, impian kita luar biasa menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah. Jadi jangan sampai kelewat. Gitu. Oke. Ya, ini bukan rekayasa. Ini sebenarnya spontan ya, karena nggak ada case. Kalau menurut aku impian ketika kemudian di gunung ini kita banyak mengenal orang. Tentunya kita manusia nggak bisa hidup sendiri, kita manusia itu bersosial, kita manusia membutuhkan satu sama yang lain. Sama halnya kemudian di gunung, ketika kemudian kita disatukan oleh satu nasib, disatukan oleh kita tahu bahwa satu tujuan kita adalah untuk menuju puncak, maka kita tidak mengenal siapapun itu, entah dia siapapun namanya, entah dia itu asalnya dari mana, ras apa, agama apa, tapi kita disatukan oleh satu nasib dengan keadaan yang sama untuk menuju puncak yang satu. Maka kemudian kita sudah tidak peduli dengan siapapun. Kamu adalah saudaraku, kamu adalah prioritas yang harus saya selamatkan. Bayangkan kemudian kalau saya lihat beberapa pendaki itu, ada 1 orang pun yang sakit, itu semua orang gimana keadaannya, sehat gak apa-apa. Karena kenapa? Kita disatukan oleh satu nasib. Maka kemudian penting banget gitu
Kenapa? Satu nasib dengan tujuan yang sama, yaitu makanya manusia ini sebenarnya sudah mempunyai satu tujuan, yaitu kita sebenarnya satu nasib hidup di bumi gitu, dengan keadaan yang tidak tahu apa. Makanya kan Allah itu nyuruh kita untuk nyari ilmu. Nah sebenarnya kita satu nasib. Nah maka tinggal kita kemudian mau nggak mencari sesuatu yang tujuan kita sebagai manusia itu gitu, dengan satu nasib itu. Dan kemudian ketika di puncak, banyak suatu impian itu tidak punya hanya satu saja gitu, melainkan kemudian banyak impian gitu. Ketika kemudian kita puncak, apakah kita tidak punya impian lagi? Tidak gitu. Melainkan kemudian kita udah puncak, oh kita ada motivasi baru untuk kemudian menggapai mimpi-mimpi yang lain. Jadi ini adalah suatu impian di antara impian yang lain. Banyak mimpi ya. Banyak mimpi. Kita harus manusia banyak bermimpi. Maka teman-teman sering tidur. Oh, bukan itu ya. Bukan itu konteksnya, salah itu. Ya, aku luar biasa ya kita bahas impian. Kalau Diki gimana, Dik? Ya, untuk yang kata pertama ya. Di sini pertama-tama benar-benar silau ya. Udah mulai silau. Saya nggak bisa benar-benar Tadi dingin loh kita. Kita cerahkan masa depannya gitu kan. depan. Ya. Meskipun kita di sini wajahnya terlihat berseri, itu bukan berarti kita nggak lelah ya. Perjalanan katakanlah kalau Pencitraan aja di depan kamera ya. bisa jadi. Ya katakanlah kehidupan lah. Belum pasti katakanlah yang namanya orang pasti ada yang katakanlah waktunya lelah. Bisa jadi lelah hidup ada juga yang mungkin nggak mau hidup lagi, bahkan ada itu. Jadi katakanlah kita di sini meskipun wajah kita kelihatan cerah, senang, itu bukan berarti kita nggak lelah. Kita lelah, cuma apa yang kita dapat di atas sini, nah itu menghilangkan rasa lelah kita. Kehidupan juga seperti itu, banyak sekian kali masalah yang menerpa kita, entah itu cobaan yang mungkin sangat berat, kehilangan seorang yang kita sayangi, Wah, yang dicintai, ya, itu salah satunya. Pengalaman, Pak. Ya begitulah. Jadi luar biasa ini. Tuhan mencoba kita katakanlah. Semakin terjal tebing yang kita panjat, maka semakin baguslah pemandangan di atas nanti. Jadi di situ apapun dari diri kita sendiri, mimpi atau untuk dicapai, dan salah satunya sebagai orang yang beriman ya, jadi tambahan aja itu surganya Allah. Itu salah satunya. Kalau tujuan di dunia apakah perlu? Impian di dunia apakah perlu? Perlu, karena itu adalah salah satu hal yang akan memotivasi kita hidup. Dan itu juga harus diniatkan, luruskan. Kalau tanya soal impian saya apa? Saya ingin membentuk keluarga sendiri. cari jodoh Pak. Ya, semoga turunannya dapat ya. Ya itu aja. Ya sih teman-teman gitu. Ketika kita menggapai suatu impian itu, janganlah lupa ketika kita menggapai suatu impian itu, apa yang membantu impian kita sampai di puncak ini. Kalau kita ibaratkan kemudian seperti impian itu di puncak ini, maka kemudian kita lihat itu. Ketika kita ke puncak kayak gini, kita jangan terlena dengan kemudian pemandangan yang sangat memanjakan ini, hingga kemudian melupakan pendukung-pendukung kita hingga kita menjadi manusia yang sekarang gitu. Kita nggak akan jadi kita ya gitu, nggak akan besar kayak gini, nggak akan kuat seperti ini naik penanggungan tanpa kemudian orang-orang yang telah membantu kita, berjasa bagi kita. Bahkan impian itu boleh kemudian kita capai, tapi kemudian jangan sampai melupakan orang-orang berjasa yang telah membantu kita dalam menaiki tangga tadi itu ya. Itu. Ya baik yang dari yang ikut bersama kita ataupun yang jaga rumah sih sebenarnya. Karena kalau jaga rumah nggak ada yang jaga juga, kasihan juga kan. Oke. Luar biasa ya pembahasan impian ini ya, itu semangat sekali. Gitu. Apa ya buat teman-teman, impian itu harus, karena impian itu wajib nggak kalau menurut kamu untuk dicapai impian itu? Harus diusahakan ya. Kan ada orang tuh hanya kemudian banyak bermimpi gitu, dan banyak mimpi lah gitu, tapi nggak ada realisasi. Nah itu gimana? Ya, kalau dari saya ya,
yang namanya mimpi itu adalah satu hal yang patut diperjuangkan. Ya, seperti Kayak jodoh ya? Iya, itu salah satunya, jangan bahas lagi. Aduh. Ya itulah katakanlah seperti yang saya mimpikan tadi, insya Allah saya dapat. Ya yang lain mimpinya apa? Ini yang belum saya tahu. Ya, dari tadi penjelasan tentang mimpi, bukan mimpinya soalnya. Ini mimpi apa yang dimaksud ini? Mimpi mana ini? Mimpi tadi malam kah? Ya kita tidak bermimpi tadi malam. Aku nggak mimpi apa-apa. Tiba-tiba udah jam 3 bangun. Oke teman-teman, itu sharing-sharing kita pada pagi hari ini langsung di atas Gunung Penanggungan. Kita buat teman-teman semangat selalu menjalani hidup dimanapun. Iya. Karena kita memang kita sama, setiap manusia mempunyai masalah, ya kan? Mempunyai yang namanya problematika kehidupan itu sama. Saya dengan problematika kehidupan saya, teman di sebelah kanan saya ya jamak juga punya banyak masalah, di kiri tambah banyak gitu. Jadi kita sama gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah merasa sendirian gitu. Karena kita dalam hal menggapai yang suatu impian itu, jangan lupa kita itu butuh bantuan orang lain. Jangan sendirian ya. Karena sendirian itu berat. Apalagi yang jomblo-jomblo, Masya Allah. Kita udah jomblo udah berat ini. Jomblo pangkat 3. Kalian aja jomblo. Oh, istri Anda ketinggalan ya. Jadi semangat terus buat teman-teman menggapai impian itu. Ada apa yang perlu disaringkan, silahkan komen di bawah ini. Request tentang kita atau ada salah bisa dikritik, kritik yang membangun bagi kita bertiga. Atau ada yang mau dijodohkan, teman-teman ada request ini mau. Boleh. Boleh. Satu slot kosong. Gimana tuh? Satu kata. Satu terakhir. Tuh, Buat teman. saya nggak dapat closing statement berarti. Satu kata aja ya. Ya terserah. Satu kali. Gimana? Nggak apa-apa. Terserah. Ya nggak apa-apa. Mau ngomong aja. Masih ada ini, kita masih 2 bulan lagi. Ya deh. Ya memang udah sih sudah. Yang maksudnya memang nambahin mimpi ya perlu ikhtiar. Kalau Motivasi. ya motivasi. Motivasi sampai detik ini menggapai impian itu. Ya. Apa tuh? Gitu sih, artinya mau mimpi sebanyak apapun itu nggak masalah gitu, selama memang ada langkah pasti. Jadi Dan positif. dan positif tentunya. Jadi memang 1000 mimpi yang dengan langkah pasti, dengan langkah pasti itu lebih baik daripada satu mimpi yang cuma angan-angan. Itu sih. Kan? Jadi, Oke. iya. Oke. Oke. Satu katanya ya Bah. gerak. Itu bukan satu kata itu. Satu filosofi kayaknya. Gerak. Kalau dari Diki. Ya, kalau dari saya mungkin cuma ingin mengatakan sebenarnya pengen di akhir sih kalau saya. Karena ini apa udah yang di akhir sih. Ya, kalau ya maksudnya kalau yang terakhir kalimat atau Samson ini ya kalian kalau memang sudah saya ya bilang aja. Silakan nantikan cerita kita depannya lagi dan kejadian kita selanjutnya. Insya Allah Arjuna. Arjuna Di belakang itu ya. Oke. Doain teman-teman kita bisa ke atas sana. Kita akan berbagi pengalaman juga tentang teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya bagi semuanya. Ada kurangnya kita mohon maaf, dan lebihnya ambil lah baiknya. Dan tidak baiknya ya itu di Diki, jangan diambil. Kalau kita lah. Oh my. Dan kami bertiga Adi Samson dan Yusuf dan Diki. melaporkan langsung dari Gunung Penanggungan. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanggungan. Yes.